Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan sukses selalu, dilancarkan dan dimudahkan semua aktivitasnya, dibukakan pintu rezekinya dari segala arah penjuru mata angin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Vinto yang bercerita tentang kuyang. Bagaimana? Kalian penasaran? Kalau begitu, buah mangga, buah delima. Jangan lupa buah rambutan. Tidak usah pakai lama-lama, langsung saja selamat mendengarkan. Kalau kalian berani. Ya, pokoknya dalam sebulan selalu ada sekali, 2, atau 3 kali suara pok-pok terdengar di pekarangan belakang. Bunyi itu tidak pernah memilih empunya pekarangan. Keacakannya adalah hak prerogatifnya, sesuka-suka dia, kata lelaki itu sambil menekuk lututnya menjejak kursi kayu panjang. Tempat ia duduk sambil menyendok lahap bubur ayamnya. Tunku, pria bertubuh tegap dan tanpa lemak itu menyuruh Ampong, bocah kecil tetangga rumahnya, untuk selalu memperhatikan volume suaranya. Jika tidak berubah, maka kamu akan aman, katanya datar sambil memungkasi suapan bubur terakhirnya. Wajahnya dipasang sangat datar, tanpa kesan menakut-nakuti. Iya, Tunku memang semanipulatif itu. Pria pendongeng kampung yang kerap menunjukkan air muka datar di hadapan korban-korbannya. Ampong dan 3 temannya, bocah warga kampung Jawa, hanya menelan ludah dengan saling berpegangan tangan. Ibu-ibu sudah paham jika Tunku sudah dikerubuti bocah-bocah. Jika ketahuan salah satu dari mereka tidak segan Tunku dihalonya jauh-jauh sambil menarik ujung dasternya. Tapi siang ini Tunku cukup beruntung. Mungkin lokasi Tunkulah penyebabnya. Ia mengumpulkan bocah-bocah kampung di warung bubur ayam Narsih, wanita ramah separuh baya asal Jember, Jawa Timur. Dari bocah-bocah yang siang tadi bergidik akibat dongeng Tunku, Ampong yang paling terbayang-bayang. Endapan kengerian dari cerita Tunku tidak lekang menggerogoti nyalinya sampai malam menjelang. Kalau suaranya besar, berarti ia masih jauh. Tapi kalau suaranya kecil, itu artinya ia sudah sangat dekat. Mungkin sudah di bawah kasurmu. Ingat, pok, pok, pok. Begitu pesan Tunku sebelum ia meninggalkan warung tadi siang. Ampong mencengkram tepi ranjangnya erat-erat. Selimutnya tidak berfungsi maksimal karena kekecilan itu dihempaskan, menutupi kepalanya rapat-rapat. Tidur di kamar sendirian seperti sekarang ini benar-benar di luar rencananya. Andai saja emaknya tidak melahirkan adiknya, tentu ia masih seranjang dengan orang tuanya. Ampong menyumpahi kelahiran adiknya. Tiba-tiba, tiupan tipis menampar batang leher belakangnya, mendinginkan tengkuknya yang sudah basah oleh keringat. Ciri-ciri itu tidak ada di dalam cerita Tunku. Ampong mencoba mendalilkan alasan untuk menjaga menciutnya nyali. Datangnya acak tidak pernah diduga. Kamu harus selalu siap siaga setiap malam. Ia ingat cerita Tunku soal kuyang yang kadang menculik anak kecil lalu meminum darahnya dengan menggigit paha dalamnya. Tempat
pembuluh darah terbesar melintas di bawah kulit. Kuyang juga punya rasa peri kemanusiaan. Ia ingin mempercepat penderitaan korban-korbannya, kata Tunku tadi siang. Sial, setan apa yang punya rasa peri kemanusiaan? Ampong mendesis sambil menggelengkan kepalanya. Di kampung sini, kuyang yang berwujud wanita itu memang kadang suka mencari korban anak-anak seperti kalian. Jika kalian tertangkap, ia meminum darah dan memakan jantungmu agar ia selalu awet muda. Awet muda? Bukannya setan itu hidup kekal sampai kiamat? Tanya Anang, teman Ampong memburu. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Minum air, makan nasi, berburu celeng, belanja sayur di pasar, pegawai negeri, dan kegiatan lain seperti kita-kita ini. Tunku kembali mendekatkan kepalanya dengan setengah berbisik. Jangan percaya pada siapapun. Jangan pernah. Ia ada di sekitar kita. Narsi, wanita separuh baya yang tiap hari bermake up tebal itu mulai terganggu. Air, mukanya gusar. Tidak tega menatap bocah-bocah kecil di depannya yang sedang meringis ketakutan. Dalam tarikan nafas berat, ia membenturkan mangkok mie dengan kasar sebagai pengalih perhatian. Tunku melirik sebentar, lalu menubrukkan pandangan tajam ke arah Narsi. Narsi melengos, sambil sesekali mengibaskan selembar koran untuk menghalau lalat yang berterbangan. Ampong masih penasaran. Ia hendak mengungkap fakta-fakta di balik legenda kuyang di kampungnya. Cirinya satu, ia tidak punya yang satu ini. Tunku menuding celah kecil di bawah hidungnya. Sejak cerita menyeramkan dari Tunku tadi siang, Ampong masih saja terbayang-bayang. Pikirannya penuh dengan jejalan sosok kuyang yang sangat menakutkan. Berusia masih belasan adalah salah satu nasib sialnya. Andai saja aku sudah dewasa, bisik Ampong di balik selimutnya dengan otot leher yang makin tegang. Kesialan itu belum seberapa dibanding kesialan yang mendera pangkal selangkangannya sekarang. Kantung kemihnya terasa penuh. Membayangkan sendirian melewati dapur belakang rumahnya yang gelap untuk menuju kamar kecil saja sudah menakutkan. Apalagi harus jumpa fans dengan makhluk yang bernama kuyang. Daripada kencing di kasur dan besoknya menahan sabetan penebah emak yang menghujam bokongnya, ia memilih berjuang dalam kegelapan. Ampong sudah melupakan hembusan ringan di tengkuknya yang ternyata memang hanya imajinasinya belaka. Pangkal tumitnya dijejakkan ke lantai kayu agar tapak kakinya lebih samar terdengar setan. Dengan keberanian yang terkoyak-koyak, Ampong meninggalkan kamar. Tiba di depan kamar mandi yang minim penerangan itu, Ampong langsung mendorong pintunya dengan 2 kali hentakan. Bocah kecil itu lagi-lagi mengumpat. Ia lupa, sudah seminggu ini pintu kamar mandinya selalu dikunci emaknya sebelum beranjak tidur. Entah apa penyebabnya. Ampong memutar punggungnya cepat. Pesan emaknya kalau malam kebelet kencing ia harus menggunakan toilet darurat samping rumah kayunya. Sejenak Ampong mencoba menjernihkan kepalanya yang terlanjur mengeruh. Dan betapa kesalnya begitu menyadari bahwa bukan hanya kantung kemihnya yang penuh, isi usus besarnya juga sedang mendesak keluar karena kepenuhan. Sial. Dengan perasaan kesal, ia kembali melintas lorong pendek belakang rumahnya. Debaran jantungnya yang berakselerasi cepat tidak lagi dihiraukannya. Manakala ia berjalan kembali melewati ruangan dapurnya yang gelap,
Tiba di depan kamar emak bapaknya yang sudah terlelap, ia mengusung sebongkah kegamangan. "Digantung di mana kunci kamar mandi?" gumamnya sambil menggaruk lekuk pipinya yang tidak gatal. Posisi berdiri Ampong sedikit aneh, jika tidak dibilang lucu. Lututnya menekuk dengan betis gemetaran. Didorongnya pelan pintu kayu itu. Dalam celah selebar 2 kali kepalan tangan, ia menjelajahkan pandangan ke semua sudut ruangan. Kedua orang tuanya masih mendengkur bersingkuran. Pada detik keempat, sapuan indera penglihatannya terhenti pada paku yang tertancap di dinding kayu tepat di samping kalender gantung. "Itu kuncinya," Ampong bersorak kegirangan dalam hati. Tidak lama kemudian, sekarang Ampong kembali berdiri di depan pintu kamar mandi dengan menggenggam bandul anak kunci. Entah apa yang menyebabkan ia hanya berdiri mematung seperti itu. Wajahnya tampak sedikit meragu dan bimbang. Yang jelas, sesaat setelah berhasil merebut anak kunci dari pelukan paku 2 menit yang lalu, mendadak semua rasa kebeletnya kabur menghilang. Tapi ia lekas membuat pertimbangan. Usahanya tadi adalah perjuangan berat dan tidak mungkin disia-siakan. Perjuangan itu harus dituntaskan sekarang, apapun hasilnya. Dorongan ringan setelah memutar anak kunci ke arah kanan telah dilakukan Ampong dengan perlahan. Begitu daun pintu berat itu membentur dinding kayu dengan kasar. Dalam keremangan malam, tenggorokan Ampong tercekat dalam ceritanya yang tidak bersuara. Ampong masih dapat menitik wajah perempuan separuh baya yang berdiri di depannya. Seorang wanita yang sering dijumpai Ampong kerap tersenyum ramah saat menyuguhkan semangkok bubur ayam kegemarannya. Kali ini makeup tebalnya menghilang. Parit kecil di antara hidung dan bibirnya tampak rata. Bu Narsi?" Ampong tidak dapat menguasai keseimbangan tubuh kurusnya. Sedetik setelah panggilan Ampong, sosok itu membuka mata lalu tersenyum tipis. Kemudian ia menyeringai lebar. Pandangan Ampong mengabur dan menjadi gelap. 1,5 jam sebelum Ampong pingsan. Orang lain menyebutnya Bulan. Tunku memanggilnya sang penguasa malam. Sinar bulan yang membanjiri langit luas dari ujung cakrawala ke ujung lainnya membuat Tunku terkesima. Malam yang sempurna, batinnya. Ya, memang Tunku sepuitis itu. Otaknya penuh dengan kata-kata, bukan sok indie. Sedari kecil memang Tunku terobsesi dengan kata-kata. Mandau Amang Jago pun kalah tajam dengan kata-kata, begitu menurutnya. Standar motor Honda Win langsiran 90-an yang berkarat itu ditarik dengan kakinya dengan sedikit memaksa. "Mau balik?" tanya Dikin, pemilik warung kopi di samping rumah sakit kabupaten tempat Tunku bekerja. "Iya, kangen sama istri," jawab Tunku dengan mata berbinar-binar. "Hati-hati di jalan, tidak usah mampir-mampir," kata Dikin datar. "Mumpung si jaga sore, lagian ini malam Jumat," Tunku terkikik sambil memainkan telunjuk kanannya pada jari tangan kirinya yang dibundarkan. "Wah, nyaman nian nih," balas Dikin lalu tertawa bersamaan. Setelah puas bercengkrama dengan teman-teman shiftnya di warung kopi Sadikin, malam ini ia pulang lebih cepat dari biasanya. Tangannya menjinjing buah tangan,
5 bongkah tahu isi goreng kesukaan istrinya. Tunku bergidik jika membicarakan tentang istrinya. Tadi malam, saat tidur, sebuah tamparan keras mendarat di kepalanya yang jarang ditumbuhi rambut itu. Tanpa sengaja, Tunku menyebut nama Narsih dalam tidurnya. Erangan saat Tunku meracau itu sukses membangunkan istrinya dari tidur. Tanpa babi bu, istrinya mencecar Tunku. Dikiranya Tunku sedang tergila-gila dengan janda minor penjual bubur ayam di kampung Jawa. Sambil tersenyum-senyum sendiri, Tunku memadu motornya lebih kencang. Maklum, akhir-akhir ini banyak berita kejahatan begal. Ngebut asal selamat. Begitu pesan istrinya dengan bibir mengerucut 3 cm tadi siang, sebelum Tunku pamit berangkat kerja. Jika harus jujur, pertimbangan Tunku menambah kecepatan adalah bukan kejahatan dari begal. Begal mana yang doyan motor butut? Begitu pikirnya. Konon, kata orang-orang, makhluk astral nokturnal yang disebut kuyang itu lebih aktif berkeliaran pada malam Jumat seperti malam ini. Sang pendongeng kuyang yang gemar menakut-nakuti bocah-bocah kampung Jawa itu menyimpan rahasia besar. Ia sendiri takut kuyang. Melewati perempatan kedua setelah toko pancing, setang motor butut Tunku berbelok ke kiri. Rumahnya yang sedikit terpisah dari deretan rumah yang lainnya di kampung Jawa itu biasa ditempuh dari tempat kerjanya kurang lebih 7 menitan jika Tunku menerabas jalur pintas. Kali ini akan sedikit lama, pikirnya. Begitu melihat pohon yang rubuh melintang di tengah jalan. Jalanan dari tanah keras yang seadanya ini memang jadi jalan alternatif terbaik untuk menyingkat jarak tempuh. Meski untuk itu berarti ia harus berpapasan dengan pemandangan kuburan terbengkalai. Ia tidak peduli. Tunku turun dari motornya dengan menyumpahi kesialannya. Pohon angsana yang tumbang melintang sebesar ini, bagaimana cara mengangkatnya? Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Setelah melakukan pengamatan sekadarnya untuk menimbang-nimbang solusi terbaik, ia memutuskan berbalik arah. Lewat jalur biasa adalah pilihan logis meski sedikit pahit. Baru saja tubuhnya menaiki motor, mendorong ke belakang dengan menumpu kedua kakinya untuk berbalik arah. Dan sebelum ia sempat menstarter motornya, sebuah bunyi ketukan mampir di telinganya. Tunku berhenti bergerak. Helm di kepalanya bergetar sedikit. Sebuah kerikil kecil menimpuknya. Tapi siapa yang melempar kerikil malam-malam begini? Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya mengintip sedikit ke arah kiri, arah sumber lemparan kerikil itu. Dan itu berarti dari arah kuburan. Sial, umpat sang pendongeng kuyang itu dalam hati. 2 malam ini Tunku didera kesialan. Kemarin tamparan istri, sekarang timpukan kerikil kuburan. Sebelum sempat memutuskan apakah ia lari atau lebih jauh mengamati, pinggang kirinya meliuk sedikit. Tunku mengaduh. Sebuah lemparan kerikil kali ini mengenai pinggangnya. Meskipun berjaket, kulitnya masih normal untuk bisa merasakan sebuah sensasi timpukan. Malam akan menjadi lebih panjang bagi satpam seperti Tunku. Setelah lemparan yang ketiga dan keempat mengenai kepala dan kakinya, ia memutuskan turun dengan wajah gusar. Masa kecilnya yang dihabiskan di desa kecil di pinggiran Banjarbaru sedikit membantu keberaniannya.
Ia ingat dulu sering bermain petak umpet, dan kuburan adalah tempat favoritnya untuk bersembunyi. Tidak ada teman sepermainannya yang berhasil menemukannya. Tunku merasa ditantang. Bocah edan malam-malam berani usil. Tunku bersungut-sungut sambil menyalakan fitur senter dari ponselnya. Ia tetap beranggapan bahwa pelaku pelemparan itu adalah anak-anak iseng seperti dirinya dulu, yang sering melempari orang saat melintas kuburan. Setelah melangkahi gundukan di tepian jalan, ia melangkah ke arah kuburan. Senter di tangannya diarahkan dari sudut kiri ke sudut kanan pandangan. Mesti terasa sia-sia Tunku tetap melakukannya. Bocah iseng, keluar kamu, tidak lucu, teriaknya membelah kegelapan malam. Tidak ada respon. Tunku seperti meneriaki dirinya sendiri malam itu. Setelah menunggu 1 menit lebih, setelah yakin tidak ada orang, nyalinya mendadak ciut. Jadi, tangan siapa yang tadi melempariku? Tanyanya gamang. Apa mungkin setan? Atau kuyang? Tiba-tiba, bayangan kengerian dongeng dari mulutnya sendiri itu mengoyak selubung keberaniannya. Tunku, satpam rumah sakit kabupaten itu, benar-benar tidak menyangka hobinya menakut-nakuti bocah sekarang menjadi karma bagi dirinya. Iya, memang karma itu nyata dan ada. Dan sekarang Tunku sedang menghadapi karma atas perbuatannya pada bocah-bocah kampung Jawa. Momen seperti ini bagi Tunku adalah saat yang pas untuk membelokkan nalarnya. Apalagi logika telah buntu dan nalar menjadi macet. Jalan satu-satunya adalah lari sejauh-jauhnya. Pelan-pelan, dengan kepala yang masih sedikit terasa melayang, Tunku mencoba membuka mata. Darahnya masih mengalir dari pipinya yang terasa kasar oleh tanah. Hidung dan keningnya masih berdenyut. Peristiwa sebelum jeda senyap yang sebentar tadi dirasakan sebelum berlari kencang ternyata adalah kesialannya yang ketiga. Kesialan yang tidak pernah Tunku duga sebelumnya. Tidak ada yang tahu peristiwa itu selain Tunku dan penyerangnya. Tidak anak bayinya, tidak istrinya, tidak juga teman-temannya. Sekujur tubuh telentangnya terasa beku menggigil. Sinyal yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup sang petugas jaga rumah sakit kabupaten. Sekelebat bayangan, kepingan-kepingan hidupnya yang dulu melintas memenuhi pikirannya. Kedua tangan Tunku yang masih gemetar itu mengusap lelehan darah yang menetes keluar dari tubuhnya. Dari sela-sela luka kecil di leher dan perutnya, ia merasakan bagian bawah tubuhnya berdenyut-denyut membawa sensasi geli yang janggal. Apa yang terjadi di sana? Rintihnya dalam hati. Ia ingin menegakkan tulang punggungnya karena penasaran. Tapi untuk sekedar mengangkat batang leher tegak saja, Tunku tidak punya daya. Dari ujung pandangan mata yang makin lama makin samar, ia melihat tungkai kirinya terangkat. Tepat di antara lutut dan pangkal pahanya ada sebuah siluet sebesar bola sepak, berwarna kehitaman yang bergerak-gerak seperti kegirangan. Sayup di tengah keremangan malam, suara sesapan pendek-pendek menabuh gendang telinga. Meski sulit, Tunku berusaha menajamkan pandangan dari celah sempit kelopak matanya yang berembun. Siluet hitam itu seperti kepala perempuan yang berambut panjang. Kuyang. Entah sudah berapa lama tubuh Tunku tergeletak,
menelungkup di atas tanah pinggir kuburan. Yang jelas, penemuan mayat lelaki pagi ini menggegerkan kalayak ramai. Pagi ini, berita ditemukannya mayat laki-laki menggegerkan kampung Jawa dan kampung-kampung sekitarnya. Berita dan foto-foto korban itu menyebar cepat seperti gosip perselingkuhan artis sinetron. Awalnya dari mulut Iwan, pedagang sayur keliling yang subuh-subuh melintas. Kemudian ke Ahmadi, Banang, dan 2 kerumunan orang yang bergegas menghampiri Iwan. Tanpa menunggu lama, istri-istri mereka pun dengan antusias menularkan berita itu dengan cepat. Sampai ketika 2 reporter televisi datang untuk melakukan peliputan secara langsung. Tanpa menunggu lama, istri-istri mereka pun dengan antusias menularkan berita itu dengan cepat. Sampai ketika 2 reporter televisi datang untuk melakukan peliputan secara langsung. Ibu-ibu itu berebut menjadi narasumber berita. Bagaimana nasib Tunku, sang petugas jaga rumah sakit? Tentu saja, tepat seperti yang diperkirakan dirinya sendiri. Peristiwa semalam adalah kesialannya yang ketiga. Kesialan yang merenggut nyawanya. Tubuh kakunya yang menyusut setengah itu membujur di atas pembaringan keramik di kamar jenazah rumah sakit kabupaten tempatnya bekerja. Polisi yang datang terlambat ke TKP pun enggan memberikan komentar. Tewas dengan tubuh mengempis tanpa darah dan tanpa organ hati. Seperti itu adalah sebuah pertanyaan terbesar untuk kepolisian. Dan sepertinya mereka akan sangat kesulitan mendapatkan jawabannya. Pagi ini, sarapan Ampong terasa hambar. Seporsi haruan bakar dengan sayur terong yang seharusnya mengenyangkan tidak dihabiskan. Tubuhnya masih demam, tidak kunjung normal. Semenjak tubuh kurusnya ditemukan bapaknya tadi subuh dengan kondisi kecepirit tidak karuan, ia masih saja tidak nafsu makan. Geger berita penemuan mayat Tunku, sang pendongeng kuyang, telah sampai pada telinganya melalui mulut Anang, tetangga sekaligus karibnya. Tentu saja kabar itu mengagetkan dirinya. Hari ini ia memutuskan membolos ke sekolah. Emak bapaknya sudah berangkat menggarap ladang. Tepat setelah Ampong menghadap jatah sarapan yang tidak dihabiskannya. Ampong masih ingat pandangan tajam dari kedua mata emaknya. Pagi ini emaknya memang sedikit berbeda gelagatnya. Bukannya disayang-sayang, emaknya malah mengumpat sejengkal dari wajahnya selepas siuman. Semburan aroma sirih menusuk hidung Ampong yang masih keliengan. Itu hukuman bagi anak yang tidak nurut apa pesan orang tua. Itu sekelumit ocehan emaknya yang masih diingat Ampong. Sambil menjaga keteraturan goyangan ayunan adik bayinya, Ampong menerawang. Otaknya menerka-nerka jawaban dari deretan pertanyaan yang seolah tidak pernah habis menjejali pikirannya. Ia tidak menyangka bahwa Bu Narsih, wanita bermake up tebal itu, adalah pengamal ilmu kuyang. Pantas saja bedaknya tebal mirip dakocan untuk menutupi ketiadaan parit kecil di bawah hidungnya. Ampong menarik ujung bibir dalam kegamangan.
sambil menjaga keteraturan goyangan ayunan adik bayinya. Ampong menerawang. Otaknya menerka-nerka jawaban dari deretan pertanyaan yang seolah tidak pernah habis menjejali pikirannya. Ia tidak menyangka bahwa Bu Narsi, wanita bermake up tebal itu, adalah pengamal ilmu kuyang. Pantas saja bedaknya tebal mirip dakocan untuk menutupi ketiadaan parit kecil di bawah hidungnya. Ampong menarik ujung bibir dalam kegamangan. Tapi apa hubungannya dengan kematian Tunku? Dan mengapa emaknya melarangku untuk membuka pintu kamar mandi sialan itu? Tiba-tiba dinding kayu rumah Ampong bergetar ringan. Suara timpukan kerikil itu membuyarkan semua deretan hipotesa Ampong tentang peristiwa tadi malam. Ampong beringsur menegakkan punggung dari posisi bersandar. Ampong. Oh, suara si Ika lanang, bisik Ampong lega. Weh, masuk kamu, pekik Ampong, tertahan dengan melongokkan leher keluar jendela kamar. Anang, bocah Hikal nan legam itu masih jongkok sambil tangannya mengibas serbuan semut yang merambati betisnya. Kamu kok bolos juga? Tanya Ampong setelah Anang masuk ruangan depan. Anang yang masih berdiri dengan sandal berlepotan lumpur hanya terdiam sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Emak bapakmu sudah pergi kan? Sudah, pagi-pagi tadi. Aku tadi sekolah. Begitu tahu kamu bolos, aku bikin alasan sakit perut, pulang. Aku ingin dengar cerita lengkap yang tadi malam. Celoteh Anang sambil menyendok haruan bakar sisa sarapan Ampong. Bu Narsi yang membunuh Tunku, bisik Ampong dengan suara mendesis. Ia tidak sadar meniru gaya mendiang Tunku saat bercerita tentang kuyang. Memang ada kepuasan tersendiri jika cerita horornya dapat menakut-nakuti lawan bicaranya. Jangan mengada-ada kamu, Pong, sergah Anang dengan mulut penuh nasi. Demi Tuhan, Nang, demi Tuhan. Nanti malam kita buktikan lagi. Aku masih penasaran. Kamu tidur di sini saja ya. Aku yakin kuyang pasti akan datang lagi malam nanti, malam Jumat, Nang. Anang menyemburkan sisa nasi dalam mulutnya yang penuh ke meja makan. Saking kagetnya, Ampong menampar pipi Anang. Dasar bocah rakus, umpat Ampong sambil membersihkan punggung tangannya yang terkena semburan nasi yang mendadak. Nyamuk di kampung Jawa memang bukan kaleng-kaleng. 2 saset autan yang dibalurkan ke tungkai dan tangan 2 bocah kecil itu terasa tidak punya manfaat sesuai iklannya. Sialan kamu, katanya cuma nunggu kuyang. Ini sih berburu kuyang, Pong, bisik Anang, tertahan sambil mengendap-endap di pekarangan belakang rumah Ripka. Kalau aku tidak berbohong, kamu pasti enggan datang, jawab Ampong dengan terkekeh. Malam Jumat ini tampak lebih kelam dari malam sebelumnya. Anang yang tanpa persiapan memadai itu tanpa henti menyumpahi punggung Ampong yang berjalan mengendap di depannya sambil menerabas semak. Perkiraannya sungguh meleset. Dikadali teman sendiri seperti ini bukan kabar baik bagi bocah penakut seperti si Ikal, karib Ampong. Pada titik di balik rimbunan pohon pisang, tepat di belakang rumah kayu Ripka, tertuduh korban susulan kuyang. Mereka menghentikan langkah. Ampong yang sedang dalam posisi memimpin menjelajahkan pandangan pada semua penjuru mata angin. Kostum Ampong cukup mendukung penelusurannya malam ini. Sarung apeknya diselubungkan ke kepalanya, hanya menyisakan celah kecil di antara mata. Kak Ripka sedang hamil, Nang. Gosipnya begitu.
Suaminya seminggu lalu pergi tugas ke Senipah. Aku yakin kuyang itu malam ini mengincar jabang bayinya. Ripka yang tambun itu? Tanya Anang bersungut-sungut. Iya, betul. Kita tunggu sampai jam 12 malam, jawab Ampong dengan air muka datar. 12 malam? Sekarang baru jam 10, Pong, pekik Anang sambil menghempaskan pukulan ringan ke belakang kepala Ampong. Ampong meringis sambil melotot. Sudah, jangan banyak omong. Masih bagus, kamu aku ajak. Malam ini pasti seru. Kamu yang sabar. Ingat, kata Bu Guru, orang sabar, pusarnya lebar. Seru kepala lu pitak, desis Anang makin gregetan. Ampong menertawakan nasib karibnya itu dengan kegirangan. Berhasil menipu Anang untuk mengawal penyelidikannya malam ini. Baginya adalah sebuah kesuksesan. Selain itu, ia juga menertawakan pusar Anang yang memang lebar. Perangai Ampong makin mirip seperti Tunku. Mereka tidak sendiri. Dari kejauhan di keremangan malam berjarak sekitar 50 langkah dari dua bocah kampung Jawa itu. Sepasang mata sedang menatap rimbunan semak yang di tengahnya tumbuh 3 pohon pisang. Semak yang bergerak-gerak itu mencuri perhatiannya. Sebuah goyangan acak seperti itu tentu bukanlah sebuah kelaziman. Sosok berpakaian serba gelap itu bergerak mendekat untuk menuntut kejelasan pandangan. Ia memilih posisi tanah yang lebih tinggi di balik bilik toilet panggung. Sudah lewat jam 12 ini, Pong. Iya, aku tahu. Terus, ngapain kita masih di sini? Bukannya kita lebih baik masuk ke rumah Kak Ripka? Bodoh kamu, rumahnya pasti dikunci. Mana bisa kita masuk? Lah, terus ngapain kita di sini? Bodohmu tidak berujung. Kita tunggu Kuyang pulang. Ingat tidak apa kata Tunku? Selepas jam 12, kesaktian Kuyang makin melemah. Setan jika menampakkan wujud di alam manusia, maka yang berlaku adalah hukum manusia, Kal. Aku bingung, Pong. Itu karena kamu tukang makan, tidak pernah menyimak apa kata Tunku. Bubur saja yang ada di kepala pitakmu. Anang terdiam sambil mengusap ujung hidungnya yang basah oleh keringat dengan punggung tangan. Pong Teking, aku memang tukang makan, tapi aku tidak bodoh. Jika Kuyangnya Bu Narsih dan kita menunggu Kuyang pulang, ngapain kita nunggu di tempat Kak Ripka? Benar juga kata kamu. Pekik Ampong tertahan sambil menepuk jidat. Ampong menyumpahi perburuan Kuyangnya yang gagal. Anang menyumpahi betisnya yang lecet dan kulitnya yang bentol-bentol karena gigitan nyamuk tadi malam. Dua bocah kampung Jawa itu sepakat untuk menyimpan rahasia kegagalannya rapat-rapat. Ampong masih penasaran. Anang masih menyimpan kejengkelan. Mereka selalu berbeda dalam semua hal, tapi perbedaan itu yang membuat mereka kompak dan akhirnya membuat rencana perburuan Kuyang susulan. Kali ini kita tidak boleh gagal, Nang, kata Ampong saat menyepakati usulan Anang. Iya, kali ini Anang diberi kepercayaan untuk ikut membuat rencana perburuan Kuyang yang kedua. Itu pula yang membuat Anang membatalkan kejengkelannya. Ampong memang banyak akal bulus. Anang menyepak batu yang menghalangi langkah pulangnya selepas sekolah. Ampong terkekeh begitu mendapati Anang meringis kesakitan. Bodoh, itu batu, bukan kedondong. Mereka tertawa berbarengan. Siang ini mereka berdua pulang dari sekolah dengan membusungkan dada. Rencana yang ditulis rapi dalam lipatan buku catatan telah menjadi sebuah skenario. Anang sebagai umpan,
Ampong sebagai penyergap. Pada detik-detik terakhir, Ampong berhasil membujuk Anang untuk berganti peran. Entah dosa apa yang ditanggung Anang, ia selalu kalah berargumentasi dengan karibnya, menambah daftar panjang kesialannya. Bubur 2 tanpa ayam suwir, tanpa telur rebus, kata Ampong sedikit gagap. Tidak sekolah kalian? Sudah pulang Bu Narsih, jawab Anang dengan lutut gemetar. Kedua matanya menjelajah ruangan, tidak ada orang. Pengunjung warung hanya mereka berdua. Mereka berdua sedang menguji nyali sekaligus mencari kelemahan tertuduh pengamal kuyang. Jika siang hari mereka benci bau gorengan bawang merah, suatu ketika Tunku berkisah. Tidak butuh waktu lama bagi Narsih yang terkenal cekatan itu untuk menyiapkan pesanan. Ia mahfum pada pesanan 2 pelanggannya. 2 bubur, tanpa ayam suwir dan telur rebus. Memang sesuai kantong pelajar seperti Anang dan Ampong. Mana teman kalian? Bujang, tanya Ampong balik. Iya, mana dia? Kok tidak kelihatan? Pulang lebih dulu Bu, tidak enak badan. Oh, Narsih membundarkan bola matanya. Alisnya yang tidak simetris itu otomatis terangkat, sedikit meretakkan bedak tebalnya yang sudah mulai mengering. Anang menyipak betis Ampong. Ampong melirik tajam dengan mengerucutkan bibirnya. Ayo, bisik Anang. Kali ini sepatunya menginjak sepatu Ampong. Bu, bisa minta bawang merah goreng? Tanya Ampong setengah berbisik. Bawang merah? Iya Kak. Bu, bawang merah goreng. Narsih menatap tajam ke kedua mata mereka. Dengan dengusan pendek, sambil membanting lap meja ia memutar punggungnya ke belakang. Warung bubur yang lengang itu mendadak mencekam. Ampong dan Anang menegang menunggu kejutan yang tidak terduga. Seperti biasa, dalam kondisi seperti itu Anang mencengkram pergelangan tangan Ampong. Sudah seminggu di pasar, tidak ada bawang merah. Ini ada bon cabe. Mau? Narsih menyodorkan botol bubuk cabai itu ke hadapan Ampong. Wajahnya ketus menyemu merah karena kesal. Dengan bersungut-sungut, Ampong terpaksa meraih botol bon cabe. 5 menit kemudian, Bu Rima datang dari pintu belakang. Ia pencuci piring warung bubur ayam yang dikenal bermulut tajam. Ampong dan Anang mencuri dengar perguncingan mereka. Perguncingan yang memuakan, gumam Ampong dalam hati. Sekarang bukti makin terang Nang. Dia adalah target kita. Kamu tahu sendiri, selama ini Bu Narsih tidak pernah menggoreng bawang merah. Ia pastilah kuyang. Kamu dengar sendiri kan, perguncingan Bu Narsih dan Bu Rima selalu menjelekkan Kak Rifka. Dikatakan si bibir sumbing lah, tukang selingkuh lah, macam-macam lah. Narsih itu sangat benci pada Kak Rifka. Hush, jangan ikut menggunjing kamu. Mungkin saja Pong, suami Kak Rifka kan sering keluar kota. Nang, Kak Mardi keluar kota itu kerja, bukan hura-hura. Kamu mau Kak Rifka jadi korban? Anang tidak menjawab. Ia membuang muka ke arah rumah Rifka di seberang jalan. Rumah panggung itu lebih kecil dari deretan rumah lainnya. Beberapa bagian rumahnya memang tampak memprihatinkan. Terlebih atap sengnya yang tampak banyak lubang. Ampong menarik lengan Anang, mengajaknya berjalan lebih cepat. Perutnya mendadak mulas. Aduh, sial. Ini pasti gara-gara bon cabe tadi. Ampong menyumpah sambil setengah berlari. Anang masih resah. Setelah Ampong meninggalkannya dan lari terbirit-birit karena kecepirit. Batinnya masih gamang.
Ia masih mengusung keraguan-raguan. Apa mungkin Bu Narsih itu kuyang? Gumamnya dalam hati. Kita harus menolong Kak Ripka, Nang. Nyawanya di tangan kita, bisikan Ampong sebelum perutnya Mulas itu terngiang-ngiang di telinga Anang. Bulan yang menggantung di atas langit tampak muram. Ia gusar pada sang awan yang datang bergerombol membungkus malam. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Dua sosok berkalung sarung itu sedang di ujung tangga kayu sebuah rumah panggung. Pintu dengan beberapa celah panjang dan retakan itu mengalirkan 3 larik cahaya penerangan dari dalam. Dalam 7 kali tarikan nafas, pintu itu berderit seiring tarikan tangan si pemilik rumah. Ampong, Anang, ada perlu apa? Tanya Ripka. Perempuan yang digosipkan Ampong sedang hamil itu memandang kedua tamunya dengan pandangan heran. Tangannya yang gemuk itu melipat sarung tidur kusamnya dengan tergesa-gesa. Matanya mengerjap melawan kantuk. Ayo, masuk, perintahnya singkat. Ampong dan Anang, 2 detektif kampung Jawa itu saling berpandangan, lalu mengangguk pelan dan mulai bercerita maksud tujuan mereka datang ke rumah Kak Ripka. Jangan mengada-ada, Pong. Kakak tidak percaya kuyang. Memang Tunku pernah ke rumah kakak, tapi itu karena kakak lagi butuh tenaganya. Kamu tahu sendiri kan, atap rumah kakak banyak yang bocor. Iya kak, itulah kak. Aku bingung juga, mengapa Bu Narsih sampai tega membunuh Tunku. Aku punya prasangka kakak juga dalam bahaya. Mungkin saja Bu Narsih membunuh Tunku karena cemburu pada kakak. Masuk akal kan? Terang Anang panjang lebar. Bocah bodoh. Aku tidak punya hubungan asmara dengan Tunku. Ceritamu mengada-ada. Kamu itu terlalu banyak main game. Ampong menarik kain celana Anang. Ia sangat geram pada kelancangan Anang. Anang tidak terima disalahkan. Bukankah ini giliranku jadi tokoh utama? Protesnya dalam hati. Begini Kak Rip, maaf jika aku dan Anang telah lancang. Kakak, tolong terima bulu landak ini saja. Ini pemberian Tunku pada saya. Jika memang kuyang itu datang, jangan takut Kak. Tusuk saja bulu landak ini pada jantungnya. Ingat Kak, jantungnya. Ya sudah, taruh saja di situ. Kakak mau tidur. Pungkas Ripka dengan mendengus kesal. Aku dan Anang hanya khawatir keselamatan kakak dan bayi kakak saja. Ripka menarik ujung bibirnya dengan berkacak pinggang. Kalimat terakhir dari Ampong membuatnya naik darah. Bocah belasan tahun yang kencingnya belum lurus itu, mbak emak-emak pasar yang gemar mengembuskan kabar bohong. Diusirnya cepat-cepat mereka dari rumah Ripka. Sekarang giliran Anang yang geram pada kelancangan Ampong. Ampong tidak terima disalahkan. Ia masih merasa menjadi tokoh utama, bukan Anang. Mereka pulang dalam diam. Kedua karib itu masuk dalam lingkaran perang dingin, pertengkaran tanpa pukulan. Sesampainya Ampong di rumah, emak bapaknya juga tidak kalah geram. Jeweran terlama sepanjang hidup Ampong didaratkan emak Ampong pada telinga kanannya. Bapaknya tidak kalah kompak dengan emaknya. 2 buah pukulan menyamping mengenai pinggiran bokong Ampong dengan telak. Tidak banyak yang dapat dilakukan bocah kampung Jawa itu selain meringis dan memohon ampunan. Awas, kalau malam-malam pergi tanpa pamit lagi. Bahaya, pesan emaknya tadi dengan mata melotot. Tapi bukan Ampong namanya jika ia putus asa. Jiwa kepahlawanannya sudah terlanjur membuncah. Ia ingin menyelamatkan nyawa Kak Ripka, si wanita malang. Tiba-tiba,
Pintu kamar tidur Ampong didorong dengan kasar. Pemilik sepasang mata nanar itu menarik tubuh ceking Ampong yang sontak terbangun dari tidur. Bapak Ampong, ketua RT Kampung Jawa, menggendongnya menuju ruangan depan. Dengan mata yang masih berat menahan kantuk, Ampong menyeka lelehan air liur dari sudut bibir dengan punggung tangannya. Ruangan depan itu telah dihuni banyak orang. Ampong tidak dapat memastikan jumlahnya. Yang jelas semua laki-laki dan semuanya berwajah tegang. Ada apa, Mak? Tanya Ampong sambil bersandar pada dinding rumahnya. Kambing Idrus mati, isi perutnya terburai. Ampong mengerjap lalu membelalakkan mata. Serius? Tanya Ampong sambil menghitung jumlah tamu bapaknya. Ada 2 pria dari kampung Jawa dan 2 lainnya warga kampung sebelah. Semuanya berbadan tegap. Iya, kamu malam ini tidur sama Mak. Mereka sedang menyusun rencana untuk berburu kuyang. Bapak Ampong dan warga lainnya sedang menyusun rencana. Dari dalam kamar orang tuanya, Ampong menguping semua pembicaraan mereka dengan seksama. Adu mulut dan kasakusuk tertuduh pengamal ilmu kuyang sengit diperdebatkan. Tidak perlu polisi, kita berlima yang akan menghabisi kuyang itu besok malam. Semua warga sudah kami beri pesan untuk berada di rumah. Pergerakan sekecil apapun, kejar dan bunuh. Ampong bergidik dan gemetaran. Telinganya yang menempel di dinding terasa memanas. Ingin rasanya ia mengabarkan bahwa Bu Narsih adalah sang kuyang. Tapi ia masih belum menemukan bukti yang kuat. Sekelompok pria tegap yang sedang murka akan rentan berbuat kesalahan. Ampong ngeri membayangkan mereka salah membunuh orang. Pada titik terdalam ketakutan, dalam pembaringan daruratnya di atas karpet yang permukaannya sudah meranggas, Ampong mengendus sebuah kegentingan. Dengan gelisah, ia memandang tubuh emaknya yang terbaring di ranjang kayu bersama adik bayinya. Apa yang harus kulakukan? Ampong membatin. Bapak dan keempat pria tegap itu sedang berpatroli dengan membawa misi penyelidikan. Sebelum rencana eksekusi akbar besok malam. Mau tidak mau, ia harus berdamai dengan Anang. Ampong tidak punya pilihan. Nyalinya tidak sebanding dengan egonya. Suatu pagi di SDN Kabupaten, Jalan Jati Gede, Kampung Jawa, gerobak es kepal di depan pintu gerbang sekolah menjadi saksi sebuah acara rekonsiliasi. Aku yang salah, Nang. Maaf ya. Ampong menyodorkan tangan. Aku juga minta maaf, Pong. Anang menyambut uluran tangan. Dua bocah kecil itu lekas sadar bahwa kesalahpahaman harus dihentikan. Keberhasilan misi terbesar mereka harus ditempatkan di atas segala-galanya. Ampong membuka tas punggungnya dengan hati-hati. Buku tulis paling tebal diraihnya dengan cepat. Tunku memberiku 2 bulu landak. Yang satu ini yang paling tajam dan panjang, bisik Ampong sambil membuka lipatan halaman tengah buku tulisnya. Nanti malam, Bapak dan 4 pria tegap itu akan berburu kuyang. Semua warga tinggal di rumah. 2 pemburu itu berjaga di pos ujung kampung dengan senapan celeng. 3 lainnya, termasuk bapakku, berpatroli keliling kampung. Aku menghitung dari titik rumah Bu Narsih. Butuh 14,5 menit sebelum mereka kembali melintas. Waktu yang pendek itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Bulu ini langsung ditancapkan kan, Pong? Tanya Anang sambil bergidik. Iya, pada tubuh Bu Narsih yang kepalanya sudah terbang. Berani kamu, Pong? Tanya Anang kasar. Sekali layar terkembang, pantang kentut sembarangan. Bodoh, pantang surut ke belakang, Pong. Protes Anang sambil terkekeh menertawakan kebodohan Ampong. Puas,
Kamu mengolok-olok aku. Aku memang tidak pandai peribahasa, Nang. Tapi nyali boleh diadu. Iya, maaf Pong. Abang jago kampung Jawa. Anang makin tergelak. Hus, ingat ya. Nanti kamu cukup berjaga-jaga dari luar. Aku yang melakukan. Apabila bulu landak itu berhasil kalian tancapkan di leher pengamal kuyang, kepala terbang itu tidak akan bisa kembali ke tubuhnya. Lewat jam 2 pagi, jika kuyang belum kembali ke badannya, gerakannya akan melambat dan kesaktiannya melemah. Ia tidak bakal bisa menyerang. Asalkan kamu tahan bau busuk, kamu dapat membunuh bubuhan kuyang dengan mudah. Disabet mandau, parang, atau ditembak juga, kuyang itu pasti mati. Begitulah Tunku dulu pernah berpesan. Kamu harus menancapkan bulu ini di badan Bu Narsi yang tanpa kepala. Tubuh Anang gemetaran. Ini demi nyawa seorang wanita. Bayangkan, foto kita akan tergantung di dinding kantor bupati sebagai pahlawan. Besok, nama kita akan disebut banyak koran. Kamu masa tidak pengen? Anang menggeliat lalu mengangguk ringan. Oke, mari kita gas. Malam ini, selepas sholat maghrib, Anang bertamu di rumah Ampong dengan mengusung segebok buku pelajaran. Mereka berdua duduk bersila di atas karpet mengepung meja kecil yang penuh alat tulis. Tumben, kalian belajar kelompok? Biasanya main game kelompok, cetus emak Ampong sambil mencibir. Besok ada ujian. Ampong membalas cibiran emaknya dengan senyuman paling manis. Anang mengacungkan jempol dari balik kain sarungnya yang dikalungkan serampangan. Ampong bangga dengan adegan drama satu babaknya. Ia pikir aktingnya sudah natural. Padahal kebalikannya. Emaknya menilai buruk akting dari Ampong. Awas, kalau keluar main ke rumah Ripka lagi. Emak tidak mau kalian masuk perangkap perempuan sok montok dan gatal macam dia. Perempuan gatal. Kosakata Ampong malam ini bertambah satu. Kalau Kak Ripka montok memang benar. Tapi Ampong tidak pernah melihat Ripka menggaruk-garuk kulitnya karena gatal. Seingatnya kulit Ripka sama sekali tidak penyakitan. Gatal-gatal dari Hong Kong. Ampong membatin dengan cekikikan. Malam merambat larut. Ampong telah mempelajari kelemahan terbesar emaknya. Pukul 9 malam mulai menguap sambil duduk. 5 menit kemudian selonjoran. Tidak lebih dari pukul 10 emaknya sudah merebah. Suara TV dijawabnya dengan dengkuran. Kita berangkat sekarang. Ampong menarik tangan Anang yang telah dingin dan basah oleh keringat. Kostum mereka cukup lengkap. Sepatu ket sekolah, celana dan kaos panjang, dan sarung andalan. Semuanya berwarna gelap. Penyamaran yang sempurna. Anang mendesis kegirangan sambil berkacak pinggang. Rumah Bu Narsi tidak begitu jauh. Sepanjang 4 atau 5 kali lemparan batu. Kedua bocah kampung Jawa itu memilih rute belakang. Menerabas semak, beberapa kandang ayam, dan beberapa pasang tiang jemuran yang kosong. Penerangan pekarangan belakang rumah Bu Narsi malam ini lebih temaram dari penerangan rumah-rumah yang lain. Ampong dan Anang sudah meringkuk di area cucian, di balik dinding sumur yang setinggi pinggang mereka. Ampong telah mempelajari posisi kamar tidur Narsi, bilik dengan pintu tirai satin yang paling belakang. Letaknya di samping dapur. Yang ditunggu Ampong telah datang. 3 nyala obor pemburu kuyang baru saja melintas. Semuanya menggenggam parang dan berkalung senapan celeng. Dari jalan setapak pembatas antar rumah, Ampong dapat jelas melihat pergerakan mereka. Anang
Bocah yang penakut itu mulai gemetaran. Ia takut jadi sasaran salah tembak. Setelah suara kentutnya yang kencang tadi sedikit mencuri perhatian pemburu kuyang. Tepat 5 langkah setelah melintas dari rumah Bu Narsi. Untung saja Ampong pandai meniru suara kucing untuk menyamarkan kejadian tidak terduga. Ampong menyumpahi Anang. Hampir saja misinya gagal. 14 menit waktu kita, bisik Ampong pada Anang. Aku berjaga di sini ya. Ampong berjalan mengendap dengan menggenggam sebatang bulu landak. Napasnya yang memburu itu ditahannya sekuat tenaga dengan dada menaik. 3 langkah tangga belakang telah dilibas dengan sukses. Ampong telah berada di depan pintu belakang rumah Bu Narsi. Ia menoleh ke arah Anang. Anang membalasnya dengan sorot tajam. Lehernya mengangguk cepat dan pendek-pendek mengisyaratkan Ampong untuk segera melakukan tindakan dengan cepat. Baru saja Ampong hendak mendorong pintu yang tampak tidak terkunci itu. Jantungnya serasa mau meledak. Tenggorokan Ampong tercekat bersamaan dengan sentuhan ringan yang mendarat di pinggangnya. Pong, kamu bikin jantungan. Aku ikut kamu, Pong, bisik Anang dengan lutut gemetar. Shh, ada apa sih? Ampong mengatupkan telunjuk pada bibir. Barusan aku melihat bola terbang keluar dari jendela samping. Gemetar lutut Anang menular cepat ke lutut Ampong. Anang menggigit bibir bawah. Ampong mencoba menenangkan dengan tatapan tajam. Fokus, Nang, fokus. Seperti biasa, Anang mencengkram pergelangan tangan Ampong. Kening 2 detektif kampung Jawa itu membasah oleh cucuran keringat dingin. Mereka sontak kompak merinding. Tanpa tedeng aling-aling, hawa dingin dan suasana mencekam bertaut turun, lalu membungkus rumah Bu Narsi dengan cepat. Cukup lama mereka berdebat dalam kegelapan. Di satu sisi Ampong ngotot untuk melanjutkan misi, sedang Anang meminta pulang. Sebelum mereka mencapai kata sepakat, tiba-tiba pintu belakang rumah Bu Narsi menderit panjang. Pintu kayu rapuh itu tiba-tiba menganga dengan sendirinya. Spontan Ampong menubruk tubuh gemuk Anang. Anang yang belum memasang kuda-kuda itu jatuh terduduk. Pantatnya menghempas tumpukan piring kotor di teras belakang. Tak pelak, bunyi kegaduhan itu memecah kesunyian. Ampong memekik tertahan, lalu bangkit dan cepat menarik bahu Anang sekuat tenaga. Ayo, pulang, Pong, perintih Anang mengaduh sambil mengusap-usap pinggangnya yang kesakitan. Shh. Tidak tahan lagi mendengar rengekan Anang. Ampong menendang kaki Anang. Sana, kamu pulang. Lelaki penakut. Biar besok namaku saja yang masuk koran dan aku akan sebarkan kabar ke seluruh kampung Jawa. Kalau kamu laki-laki pengecut, bisik Ampong sambil membelalak. Anang tertegun, lalu mengatur laju nafasnya yang ajrut-ajrutan. Telinganya panas mendengar ocehan Ampong. Inilah saat dirinya punya kesempatan untuk menghentikan kesombongan Ampong. Karibnya ini harus diberi pelajaran. Anang diam mengumpulkan nyali. Kita taruhan, Pong. Maksud kamu, kalau aku berani menancapkan bulu landak itu ke leher Bu Narsi, kamu harus menggendong aku setiap hari selepas pulang sekolah selama sebulan. Kamu berani? Anang sudah melewati batas ketakutannya. Hanya kenekatan yang sanggup menyelamatkan harga dirinya sekarang. Mendengar tantangan Anang, Ampong terperangah. Dalam hati ia kagum, sekaligus ragu atas keberanian karibnya yang datangnya tiba-tiba. Tapi bukan Ampong namanya jika tidak berani menerima taruhan. Dan mereka tidak punya waktu panjang.
Oke, setuju, kata Ampong tidak berpikir panjang. Jarak antara teras belakang dengan kamar Bu Narsih sekitar 8 langkah. Sekarang Anang telah tiba pada separuh perjalanan. Dadanya berdegup kencang tidak beraturan. Kurang 4 langkah. Bisiknya dengan tegang. Ia tidak sekalipun menengok ke belakang untuk mengecek keberadaan Ampong. Persetan dengan Ampong, persetan dengan Kuyang. Dapur yang gelap itu makin menggiring Anang pada situasi yang mencekam. Anang menajamkan semua indera pada tubuhnya, entah apa yang dipikiran Anang pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bukankah masih ada Ampong yang menjaga Anang? Tidak, Ampong ternyata sejahat itu pada seorang teman. Setelah saling bersalaman menyepakati taruhan, Ampong bergegas meninggalkan rumah Bu Narsih untuk pulang. Meninggalkan karibnya untuk menempuh garis takdirnya sendirian. Ampong memang sialan. Anang mendongak ke atas plafon triplek rumah Bu Narsih. Matanya melihat tajam pada satu-satunya lampu penerangan yang tergantung pada pertengahan lorong, tepat di depan kamar Bu Narsih. Nyala bohlamnya tidak stabil. Fitting dan kabel hitamnya yang menjuntai bergoyang perlahan seperti bola pendulum logam. Ia menderetkan pandangan pada objek-objek dapur yang tampak menyeramkan. Selain itu, dalam hati ia juga sedang menghafalkan matematika perkalian, lagu kebangsaan, atau apapun untuk sekedar pengalih perhatian dan menepis ketakutan. Tumit Anang dijejakkan perlahan-lahan pada langkah terakhir. Ia tercekat dengan gemetaran di depan pintu yang disekat selembar tirai kain satin berwarna kehijauan. Kamar Bu Narsih, bisiknya sambil memejam. Bulu landak hibahan Ampong sudah digenggam dengan erat. Anang tahu ia tidak punya banyak waktu, tapi ia juga tahu nyalinya tidak sebesar Ampong. Anang memberi aba-aba pada dirinya sendiri. Anang mencari celah terlebar pada tepian tirai yang memberkas sedikit cahaya temaram dari dalam kamar. Matanya menelusur ke dalam kamar mencari sosok Bu Narsih yang diduganya tanpa kepala. 2 detik lamanya, penelusuran Anang baru membuahkan hasil. Ternyata kecurigaan mereka berdua tepat dan terbukti nyata. Bu Narsih, wanita separuh baya yang ramah tapi menor itu, sedang duduk pada kursi plastik di tengah kamar. Tubuh Bu Narsih diam, tidak bergerak. Posisinya menghadap jendela kamar dan memunggungi Anang. Tidak dapat dibayangkan kengerian yang dihadapi Anang. Bocah belasan tahun yang baru 2 minggu lalu melepas perban sunat dan dikenal penakut itu, sedang memandang tubuh Bu Narsih yang duduk manis, tanpa kepala. Bulu-bulu halus Ampong pada lengan, paha, dan bulu lainnya meremang tidak tertahan. Anang hampir saja tersungkur pingsan. Mulutnya hampir saja menjerit sejadi-jadinya. Jika saja ia tidak punya taruhan dengan Ampong, tidak pernah sudi dirinya berada dalam posisinya sekarang. Sensasi hangat menyeruak dari pangkal pahanya. Celana gombrong Anang basah oleh air kencingnya sendiri. Apa yang akan aku lakukan? Teriak Anang tanpa suara. Mendadak ia lupa semua pesan Ampong. Detik-detik terakhir saat merencah bahaya, ia menjadi amnesia. Ditusuk pada bagian mana? Di tengah atau bagian pinggir batang leher? Aduh, aku lupa. Tubuh Bu Narsih dengan pangkal leher menganga itu mencoba dilirik dengan mata menyipit. Tidak tampak ada ruas tulang leher dan onggokan daging pada permukaannya. Tidak ada juga darah yang mengalir atau menetes dari leher Bu Narsih yang terkoyak.
Anang mendongak, menatap jendela yang terbuka seperempat lebarnya. Begitu tengkuknya dirasakan berdesir. Hawa dingin tiba-tiba menerobos masuk melalui celah jendela. Udara itu menampar muka Anang. Bukan hanya dingin, hawa itu juga mengalirkan aroma bangkai yang makin lama makin pekat. Anang sudah di ujung batas kesadaran. Kepalanya mendadak memberat 4 kali lipat. Ia mengangkat tangan kanannya dengan gemetaran. 1, 2, 2,5, 2/3. Lutut ringkih Anang tidak dapat mempertahankan keseimbangan. Tempurung lututnya yang gemetaran itu menyerah untuk menyangga badan Anang yang gemuk. Tubuh Anang yang gemuk itu ambruk, menghempas lantai kayu. Seiring terdengar kegaduhan dari bunyi kentongan dan riuh rendah teriakan warga kampung Jawa yang keluar rumah. Kampung Jawa menorehkan tinta emas dalam sejarah perkuyangan duniawi. Tidak hanya itu saja, maling jemuran yang meresahkan warga kampung Jawa berhasil ditembak pemburu kuyang. Timah panas yang sejatinya untuk celeng sukses menembus paha Jono, pria mesum pengoleksi daster ibu-ibu kampung Jawa. Kisah sebenarnya adalah salah tembak. Gaduh di balik semak tadi malam dikira Bapak Ampong perbuatan kuyang. Ia menembak asal-asalan. Setelah tahu ternyata maling jemuran, ia buru-buru membuat alibi. "Aku sudah tahu itu bukan kuyang," kata Bapak Ampong dengan membusung dada. "Double kill nang," kata Ampong dengan membusung dada. Dua bocah itu mendapat dispensasi sekolah untuk absen selama 2 hari. Kata Bu Guru, hari Senin depan ada upacara penasbihan pahlawan cilik kabupaten. Sayangnya, yang mendapat penghargaan hanya Ampong seorang. Anang yang semula jengkel, sekarang pasrah menerima nasib. Yang aku lihat di kamar mandi itu ternyata daster emak nang. Tiap malam memang emak memindahkan jemuran yang belum kering ke kamar mandi biar tidak dicuri Jono mesum. Sialan. Jadi aku kalah taruhan ini, tanya Anang memburu dengan cemberut. Ya jelas, tapi aku kasihan pada kamu. Aku putuskan, tidak usahlah mempermalukan kamu. Meski bodoh dan gendut, kamu sahabat ulung yang terbaik. Ampong mencibir Anang. Anang mendecih jengkel. Kepala Bu Narsi ditemukan di kebun sawit subuh tadi. Sudah dikerubungi semut hitam. Ngeri nang, kamu pasti tidak berani melihatnya. Memang kamu melihatnya? Tidak juga sih, jawab Ampong kemudian sambil tertawa. Setelah mandi, Ampong membaringkan tubuhnya pada ranjang kayu yang beralaskan sprei lusuh. Emak bapaknya sedang menghadiri pesta kecil-kecilan khusus orang dewasa di balai desa. Ampong menduga mereka, orang-orang dewasa itu, sedang merayakan keberhasilan perburuan kuyang. Untung saja Anang tidak sadar bahwa ia sendiri yang menancapkan bulu landak itu. Bisik Ampong menyeringai merayakan kebodohan Anang. Tidak lama kemudian punggung Ampong menegak. Ia punya ide baru. Dalam kebanggaan diri yang membuncah, Ampong mengais buku tulis dan pulpen dalam tas sekolahnya. Ia hendak menuliskan pengalamannya membunuh kuyang dalam sebuah cerita pendek. Buku-buku jari bocah kampung Jawa itu menari lincah di atas berlembar-lembar kertas putih yang bergaris rapat. Otaknya berjuang keras, mengingat-ingat cerita dari mulut Tungku. Ia telah masuk pada paragraf-paragraf terakhir yang mendeskripsikan ciri-ciri kuyang pemakan manusia dan kuyang pemakan binatang. Iya, menurut Tungku, kuyang dibagi 2.
Ada yang setengah jahat dan ada yang luar biasa jahat. Satunya pemakan daging hewan, lalu satunya lagi peminum darah bayi dan manusia. Ada detail-detail penting yang dirasakannya terlewatkan. Tapi apa? Aha, Ampong menjentikkan telunjuk dan ibu jarinya ke atas kepala. Matanya berbinar, senyumnya lebar. Yang paling jahat adalah Kuyang yang berbibir sumbing. Ampong gembira, puas dan bangga pada keberanian. Rasa ingin tahu, imajinasi dan kepintarannya sendiri. Juga pada kecerdikan dan akal bulusnya yang menurun dari sifat bapaknya. Sunyi dan senyap. Derik jangkrik dan lolongan anjing terdengar tumpuk menumpuk di kegelapan malam. Wangi bunga melati dan hawa dingin menyusup dari celah dinding kayu kamar Ampong. Berkumpul, menggulung-gulung menusuk hidung Ampong. Aha, Ampong menjentikkan telunjuk dan ibu jarinya ke atas kepala untuk kali keduanya. Matanya masih berbinar karena mengingat sesuatu. Tapi senyumnya tidak lagi lebar. Hati-hati juga pada bau melati, Pong. Ciri-ciri terakhir Kuyang pemakan manusia menurut Tunku itu baru saja diingatnya. Pok, pok, pok. Suara yang paling tidak ingin didengar Ampong itu samar terdengar dari kejauhan. Ampong terkesiap. Keempat kaki kursi ringkih yang menopang pantatnya bergetar. Terimbas getaran tubuh krempengnya yang sedang tercekam ketakutan. Ampong.